Kami Waalaikumsalam. di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan paradigma pelayanan publik. Di sini kami berjumlah 4 orang yang beranggotakan. Yang pertama ada Maulidiva Arisya Putri, yang kedua Syafira Audi Arilia, yang ketiga Rizka Lailatul Rahma, yang keempat ada Salsabila Azhara Madani. Untuk materi yang pertama ada Old Public Administration, yang kedua New Public Management, dan yang ketiga adalah New Public Service. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Maulidiva Arisya Putri. Pengertian dari pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai pada peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang dan jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang pertama adalah Old Public Administration. Old Public Administration adalah paradigma administrasi publik yang pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19. Paradigma ini berfokus pada efisiensi, netralitas, profesionalisme, dan pemisahan antara politik dan administrasi. Konsep ini menganggap administrasi publik sebagai bidang bisnis yang harus dijalankan dengan cara yang rasional dan sistematis. Selanjutnya adalah teori dari Old Public Administration. Old Public Administration menggunakan teori manajemen ilmiah. Dalam teori ini, Frederick Taylor mengembangkan teori OPA ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dengan menerapkan metode ilmiah dalam mengukur, mengawasi, dan mengendalikan kinerja pekerja. Teori ini menekankan pada standarisasi, spesialisasi, hierarki, dan pengawasan ketat dalam organisasi. Menggunakan indikator efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah ukuran seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efektivitas adalah ukuran seberapa baik tujuan organisasi tercapai. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja administrasi publik dengan menggunakan data kuantitatif seperti anggaran, output, waktu, dan kualitas. New Public Management. New Public Management atau NPM adalah sebuah konsep yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap model administrasi publik tradisional yang dianggap kaku, birokratis, dan tidak efisien. NPM berusaha menerapkan praktik-praktik manajemen sektor swasta ke sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. NPM juga berfokus pada pemberian pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Nah, ya, ini konsep yang digunakan atau diterapkan dalam paradigma ini antara lain yang pertama, penekanan pada penelitian manajemen profesional dalam rangka membantu atau mengendalikan organisasi. Yang kedua, peralihan serta pemanfaatan kendali input menjadi output. Yang ketiga, penekanan kepada praktek manajemen bergaya perusahaan swasta. Yang keempat, perpindahan dari manajemen tersentral menjadi manajemen desentralistik. Yang kelima, dilakukannya penekanan pada pemangkasan efisiensi serta melakukan sumber daya yang minim. Yang keenam, terdapat pula konsep kepentingan publik yang mewakili agregasi dari kepentingan tiap individu. Teori dan indikator. Teori yang digunakan pada New Public Management atau diterapkan pada paradigma ini yaitu teori ekonomi. Indikator New Public Management dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan dari penerapannya. Namun secara umum, indikator New Public Management dapat mencakup aspek-aspek seperti tingkat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian output. Kedua, tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja dan pengawasan. Tiga, tingkat kepuasan dan partisipasi pelanggan dan masyarakat dalam pelayanan publik.
Keempat, tingkat inovasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebutuhan. Next. Selanjutnya, New Public Service. Apa itu New Public Service? New Public Service adalah sebuah paradigma dalam manajemen sektor publik yang menekankan pada peran pemerintah sebagai pelayan dan mitra warga negara, bukan sebagai pengendali atau pelaku pasar. New Public Service muncul sebagai alternatif dari paradigma New Public Management yang dianggap terlalu berorientasi pada efisiensi, profitabilitas, dan kewirausahaan. New Public telah mengedepankan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, kepentingan publik, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep New Public Service pertama kali diperkenalkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart pada tahun 2000. Mereka mengkritik paradigma New Public Management yang menganggap warga negara sebagai pelanggan atau customer yang harus dilayani sesuai dengan permintaan dan preferensi mereka. Mereka berpendapat bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan atau citizen yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pelayanan publik. Mereka juga menolak pandangan bahwa pemerintah harus meniru praktik-praktik sektor swasta yang berbasis pada pasar, kompetisi, dan kontrak. Mereka mengusulkan bahwa pemerintah harus berperan sebagai fasilitator, mediator, dan kolaborator dalam menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks dan multidimensi. Selanjutnya, teori civic demokrasi. Nah, dalam teori civic demokrasi ini menekankan pada pentingnya membangun hubungan sosial yang saling percaya, menghormati, dan bekerja sama antara warga negara, kelompok-kelompok masyarakat, dan pemerintah. Nah, ini membahas pentingnya membangun kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, community and civil society. Nah, dalam ini menekankan pada pentingnya membangun hubungan sosial yang saling percaya, menghormati, dan bekerja sama antara warga negara, kelompok-kelompok masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, humanistic organization and new public administration. Nah, menekankan pada pentingnya mengembangkan kapasitas manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi, serta menghargai nilai-nilai etika, moral, dan profesionalisme dalam administrasi publik. Selanjutnya, postmodern public administration. Ini menekankan pada pentingnya memahami kompleksitas, ketidakpastian, dan perubahan dalam lingkungan publik, serta mengakomodasi perspektif-perspektif yang berbeda dan saling bertentangan dalam pengambilan keputusan. Udah. Selanjutnya. Nah, indikator paradigma New Public Service menurut Denhart. Yang pertama yakni teori demokrasi sebagai dasar teoritis. Ini penekanan pada partisipasi publik dan proses demokratis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai. Nah, ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai dan kepentingan publik harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam kebijakan dan layanan publik. Selanjutnya, warga negara sebagai tanggung jawab dan dari birokrasi publik. Nah, ini menggambarkan bagaimana pemerintah bertanggung jawab terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah adalah melayani. Nah, ini gimana tentang peran pemerintah adalah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya, akuntabilitas yang multi aspek. Itu menyoroti berbagai dimensi akuntabilitas, termasuk akuntabilitas kepada masyarakat dan transparansi dalam tindakan pemerintah. Selanjutnya, struktur organisasi.
mengenai perubahan dalam struktur organisasi yang mendukung prinsip-prinsip NPS atau New Public Service, seperti fleksibilitas dan koordinasi antar departemen di pemerintahan. Yang terakhir yakni asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator. Ini bagaimana asumsi-asumsi tentang motivasi dan etos kerja pegawai dapat mempengaruhi kualitas layanan publik. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.